Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yogi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau support gue sampai dengan sekarang. Oke, kali ini gue bakal ngebahas bagaimana cara instalasi Kali Linux dalam VirtualBox. Oke, teman-teman coba langsung cari aja di Google Chrome ataupun operation system teman-teman yang digunakan. Itu ketik aja Kali Linux, dan teman-teman ini ada sebuah website ya, Kali Linux Penetration Testing atau Technical Hacking Linux Distribution. Oke, kita klik aja teman-teman. Dan untuk teman-teman untuk mendownload sebuah ISO-nya itu teman-teman bisa klik di sini download, dan itu disesuaikan dengan eh, kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya pakai virtual machine tinggal klik aja di sini, direkomendasikan, tapi kita di sini mendownload sebuah ISO-nya aja. Oke, langsung aja di sini. Terus teman-teman tinggal klik aja di sini installernya 4,1 GB itu, dan cukup lumayan besar nih untuk Kali Linux ya. Teman-teman tinggal klik aja di situ dan otomatis nanti tinggal ngedownload dan tunggu sampai dengan selesai. Oke, yang pertama ini Kali Linuxnya, terus yang kedua yaitu VirtualBox. Teman-teman tinggal klik aja di sini VirtualBox, terus pilih yang Oracle VM VirtualBox. Setelah itu teman-teman tinggal pilih sesuai dengan platform operasi sistem teman-teman yang dipakai di laptop ataupun PC kalian. Di sini gue menggunakan Windows, dan teman-teman tinggal klik aja di sini Windows installer gitu kan. Habis itu konfigurasi aja untuk VirtualBox-nya, tinggal run administrator, terus klik udah selesai kan. Udah, pokoknya itu gampang lah untuk installer, gue yakin teman-teman pada bisa semua. Selanjutnya yang kita lakukan, ini semuanya udah disiapkan. Nah, gue juga udah install VirtualBox-nya. Nah, kita buka aja VirtualBox-nya di sini. Oke. Nah, ini udah kebuka untuk VirtualBox-nya ya teman-teman. Selanjutnya, ketika ini udah dibuka, ini teman-teman bisa klik new aja terlebih dahulu. Terus kasih nama untuk VirtualBox ataupun VM virtual mesinnya, yaitu di sini gue mau mengasih namanya yaitu Kali Linux teman-teman. Terus ini untuk folder dan penyimpanannya C user Muhammad Yogi VirtualBox VMS. Nanti dia bakal menyimpan di dalam sini teman-teman folder penyimpanannya. Terus untuk ISO image-nya teman-teman cari aja di the folder download out here. Terus klik di atau cari di folder yang teman-teman tadi arahkan ketika download di Google gitu. Di sini dia otomatis menyimpan di dalam download, dan di sini ada Kali Linux. Teman-teman klik aja terus pilih open. Selanjutnya yaitu ketika ini udah selesai semua, dan dia akan otomatis ngebuka nih, si foldernya bakal menyimpan di Kali Linux. Kali Linux download Kali Linux. Terus ini untuk ISO-nya benar, untuk patch-nya, dan ini untuk foldernya nanti otomatis dia bakal membuat slash Kali Linux-nya. Oke, selanjutnya kita next aja, ini udah selesai. Dan teman-teman silakan pilih untuk CPU-nya ataupun prosesor yang digunakan berapa dan base memorinya berapa. Sini gua menggunakannya bentar 8 giga aja, 8,5 giga untuk base memorinya, dan CPU-nya di sini gue mau menggunakan 4 core aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita next aja. Selanjutnya untuk virtual harddisknya teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ataupun yang kalian gunakan nantinya, dan ini bakal dibagi dengan ya komputer teman-teman gitu. Di sini gue menggunakan 100 giga aja cukup, karena untuk harddisk gue yaitu 2 terabyte ya, cukup besar sih ya, tergantung spesifikasi komputer dan PC teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita next aja. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini untuk mesin name itu Kali Linux, dan foldernya ada di C. ISO image-nya itu udah benar ternyata di download, dan ini adalah ISO-nya. Terus ya Ubuntu, Gusti punya ini Ubuntu bukan sih. Ini bukan Ubuntu teman-teman ya. Emang base dari Kali Linux ya gitu. Oke, ini untuk base memorinya 8 GB, prosesor 4 core, di satu hard disk 100 GB. Ya, kita klik finish aja, terus kita klik start teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dengan muncul pop up. Oke, kita tunggu dulu teman-teman sampai dengan muncul pop up. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini udah muncul pop up-nya. Kita perbesar biar memudahkan juga untuk kelihatannya. Nah, teman-teman silakan ketik yang graphical install teman-teman, enter aja. Selanjutnya kita nunggu booting. Oke, ini udah mulai booting. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini udah muncul halaman tampilannya.
Nah, teman-teman silakan pilih bahasanya. Di sini gue menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia, silakan bahasa Indonesia aja. Karena gue udah terbiasa dengan bahasa Inggris, ya udah pakai bahasa Inggris ya. Oke, selanjutnya continue aja, lanjutkan. Selanjutnya teman-teman ini pilih lokasinya. Kalau mau mencari lokasi Indonesia kan di sini nggak muncul loh, nggak tampil lokasi Indonesianya. Teman-teman silakan pilih ke Outhere ataupun lainnya dalam bahasa Indonesianya, terus pilih continue, terus pilih teman-teman pilih Asia, terus selanjutnya pilih ataupun cari yang Indonesia teman-teman. Oke, ini udah ketemu. Terus konfigurasi lokasi lokalnya ini ya kita pilih yang Inggris saja. Oke. Selanjutnya untuk config keyboardnya ya kita pakai American English aja, UK. Oke, ini tinggal tunggu aja beberapa saat sampai scanning instalasi medianya selesai semua. Oke, ini udah cukup ya, tergantung spesifikasi komputer teman-teman. Kalau misalnya agak kurang dan itu kemungkinan bakal lambat gitu karena di sini gue pakai laptop yang Core i5 Gen 11 ya, kemungkinan cukup lah kalau untuk installer Kali Linux sekitar 30 menit 45 menit sih ya, karena mungkin besar juga. Oke, karena kita bakal download yang bukan command line ya, tapi emang masuk ke graphic user interface-nya juga di si desktopnya juga gitu. Jadi gue bakal ngasih tahu ada apa aja sih di dalam Kali Linux gitu teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, ini lagi konfigurasi si networknya. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, ini udah selesai. Nah, ini teman-teman untuk hostname-nya ya sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini gue pakai Kali aja nggak apa-apa. Hostname itu ya nama dari si virtual machine nanti gitu teman-teman. Ini domain name-nya nggak usah diisi. Oke, kita tunggu. Nah, ini teman-teman masukkan username untuk teman-teman tar login ke dalam Kali Linux-nya. Dan oke, ini username. Dan ini password teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat passwordnya, takutnya teman-teman takut salah tuh ketika nanti udah installer, udah selesai semua dan salah, dan itu sangat disayangkan kan, bakal ngulik lagi untuk ganti passwordnya gitu. Oke, selanjutnya nih kita tap aja teman-teman, tekan tab, bukan tab sorry, backspace, dan itu bakal kelihatan tuh passwordnya. Dan ini tidak disarankan passwordnya seperti ini ya teman-teman, karena gue udah ngebahas masalah terkait ya kemarin tentang sosial media kenapa kalian kena hack, ya itu terkait passwordnya juga kurang aman gitu ya. Yang aman itu sebenarnya huruf uppercase, terus huruf kecil huruf besar ya, huruf besar huruf kecil, karakter dan angka teman-teman, itu disesuaikan aja. Dan ini oke, kita lihat udah sesuai semua teman-teman, kita continue aja. Nah, untuk konfigurasi jamnya kita pakai di Kalimantan aja teman-teman, ini Jawa, Jakarta, Sumatera. Oke, karena gue berada di Jakarta ya teman-teman, menyesuaikan dengan lokasi teman-teman aja. Oke, selanjutnya continue. Oke, ini bakal masuk ke installernya. Nah, ini partition disk teman-teman. Kalau misalnya mau di partition disk kalian ya silakan kalau mau buat partition baru gitu. Tapi di sini gue tidak membuat sebuah partition baru ya, tinggal langsung aja nanti. Oke, bentar. Nah, ini gue langsung yang gue gunakan secara langsung aja gitu. Jadi ya full dari tadi gue 100 giga lah pokoknya. Oke, kita continue aja. Dan ini kan 107 giga tuh lumayan kan. Oke, gue pecah, gue jadiin satu aja. Oke, selanjutnya kita continue aja. Terus ini teman-teman ya di continue aja, jadi semua file di satu partition ini untuk semua user gitu teman-teman. Oke, kita continue. Ini selanjutnya kita finish aja. Jadi Premiere-nya 11 lagi skala 5 GB. Oke, ini teman-teman silahkan pilih yes. Kalau no, dia bakal ngulang lagi dan mempertanyakan lagi apakah teman-teman setuju terkait ini. Sebenarnya jika ingin melanjutkannya teman-teman apakah setuju gitu kan. Ini dijelasin tuh untuk partitionnya mengikuti version 1 version 5 gitu tuh pokoknya. Dan ini ya kalau misalnya kalian mau setuju dengan apa yang sudah dibuat ya tinggal yes aja gitu. Kalau no, ntar dia bakal kembali lagi untuk konfigurasi partition teman-teman. Oke, selanjutnya continue aja. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan installer selesai. Oke, ini install base system. Nah, lumayan cukup lama sih ini untuk install base systemnya, teman-teman tungguin sampai dengan selesai ya. Oke.
kenapa gue buat terkait installer Kali Linux, jadi gue bakal buat ya semua installer kayak seperti Ubuntu di VirtualBox itu gimana, ataupun Windows Server gitu. Nanti kita kalau belajar tentang Unix doang, nanti kedepannya kita bakal belajar terkait Windows juga gitu. Oke teman-teman, karena Kali Linux ini udah disediakan toolsnya secara gratis untuk teman-teman belajar terkait technical hacking gitu, lebih mudah dibandingkan terkait Ubuntu kita harus menginstal package-nya lagi dan lain-lain lah gitu. Dan itu udah gue bahas terkait materi Kali Linux di Osing ya, open source intelligence. Teman-teman silahkan nonton aja video gue di sebelumnya itu terkait materi Kali Linux, dan gue nggak bakal ngejelasin lagi gitu karena udah gue jelasin ya, menurut gue itu udah cukup sih untuk penjelasan tentang Kali Linux. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat, ini lumayan cukup lama teman-teman. Kemungkinan installer ini makan waktu ya sekitar 50 menit ataupun 1 jam paling lama ya teman-teman. Itulah Kali Linux ya, berat banget. Kalau untuk yang lebih mudah, teman-teman gak usah pakai VirtualBox. Jadi emang operasi sistemnya teman-teman ya diinstal Kali Linux gitu. Gak usah pakai virtual machine lagi. Kalau ini kan gue karena installernya gue di operasi sistem gue pakai Windows, jadi gue pakai virtual machine untuk install di Kali Linux-nya gitu teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat. Jangan lupa di subscribe juga. Ya terima kasih ya untuk 2200-an lah pokoknya subscriber gue sekarang. Dan itu gue mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman. Ternyata ya secepat itu gue berkembang. Ya berkat kalian juga gitu. Mungkin the nextnya kita bakal banyak bahas terkait ya apa aja tentang dunia teknologi deh. Oke, ini kita tunggu dulu teman-teman sampai dengan selesai. Udah lagi selesai. Ini udah selesai, tinggal scanning terkait ya package. Ini soal softwarenya. Kita tunggu dulu beberapa saat teman-teman. Nah ini ya, oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman milih yang di atas desktop environment setting this is item has no effects, ini adalah dia bakal menampilkan installer terminalnya aja teman-teman, tanpa ada grafik user interface-nya gitu, ataupun tampilan desktopnya seperti ini. Di OS ini ada desktop, icon desktopnya nih, jadi lebih mudah gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang nggak jago terkait CMD ya bisa menggunakan itu sih. Oke, GUI ya, graphic user interface-nya, GUI namanya. Oke, sorry. Nah ini teman-teman pilih aja yang kali default desktop environment teman-teman, continue aja, kita tunggu berapa saat. Nah ini tinggal nunggu, dan ini di sini makan banyak waktu banget dan cukup besar teman installernya karena kita banyak menginstal package di dalamnya. Ya seperti contoh ini di Kali Linux ada ya toolsnya seperti apa ya teman-teman. Nah mana lagi, ini gua ke beranda dulu. Oke, nih di sini banyak banget. Nah, ini tools ini yang akan diinstal terlebih dahulu, teman-teman. Ada namanya Aircrack Engine. Ini apa sih Aircrack Engine? Jadi dia nih tools yang oke, bentar nih. Nah, oke, ini adalah sebuah password cracking, teman-teman. Tools password cracking untuk mencari password gitu, teman-teman. Ini teman-teman kalau misalnya menggunakan Kali Linux bisa langsung digunakan karena emang ya tools dari Kali Linux. Tuh, ini adalah password cracking ya buat ngehack WiFi gitu. Terus selanjutnya itu ada Hydra, John Matago, Metasploit framework nih teman-teman, ataupun Nmap. Nah kemarin tuh gue udah ngebahas terkait Nmap dan Wireshark, tapi gue install di Ubuntu dan itu gue harus install package terlebih dahulu. Kalau di Kali Linux desktop yaitu Kali Linux lah, Kali Linux aslinya yaitu kita tinggal manggil aja Nmap gitu. Nah otomatis itu nggak perlu installer lagi gitu. Gitu teman-teman. Banyak banget ini tools-tools hacking yang bisa digunakan ataupun dibelajarin teman-teman untuk melakukan penetration testing nih. Oke, ini memang di platform penetration testing Kali Linux adalah sebuah platform penetration testing dan oke, pokoknya itulah ya. Dan dari information gathering untuk final reporting Kali Linux enable security IT performance itu security untuk pengujian sebuah sistem maksudnya sih terlebih itu.
Oke, selanjutnya apalagi sih yang ada di Kali Linux, dan Kali Linux juga nggak cuma support di VirtualBox teman-teman. Bentar, mana tadi? Nah, teman-teman, nih Kali Linux juga tidak cuma support di VirtualBox, tapi dia juga support di beberapa virtual machine, yaitu seperti VMware, Hyper-V, QEMU, terus VMware Weekly, VirtualBox Weekly, Hyper-V Weekly, QEMU Weekly, dan itu teman-teman. Itulah pokoknya ya. Dan itu teman-teman sesuaikan aja, kalau mau install di Hyper-V silakan, terus ada yang kalau mau, jika mau menginstal di dalam VMware ya silakan juga, nggak jadi masalah. Dan itu juga si Kali Linux support terkait itu virtual machine ini banyak banget untuk teman-teman bisa ngikutin Kali Linux course-nya. Ya tinggal baca aja dokumentasi di dalam website Kali Linux ya gitu. Nah ini adalah course dari Kali Linux, dan itu banget banyak belajar tentang apa itu Kali Linux, terus bagaimana cara memulai Kali Linux, instalasi Kali Linux, konfigurasi Kali Linux. Itu banyak banget teman-teman untuk silabusnya, dan ini bayar ya, $799 per tahun teman-teman. Oke, kita tunggu aja nih apakah udah selesai. Nah ini udah selesai untuk filenya, tinggal banyak installer si ya, di dalam package ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat, dan kemungkinan ini cukup ya lumayan lama. Ini udah berapa videonya, Wid? Udah berapa menit? 16 menit. Ya kemungkinan ini makan waktu sekitar ya 40 menit video ini. 40 ataupun 50 menit video ini sebelum nanti gue juga bakal jelasin ada apa aja ya, ya bagaimana cara menggunakan Kali Linux-nya gitu. Kalau teman-teman tidak biasa menggunakan command line ya nanti gue bakal tunjukin gitu di dalamnya. Oke, mungkin itu aja, kita tunggu sampai dengan selesai teman-teman. Mungkin gue bakal ke depan dulu sambil ini nunggu selesai, nggak mungkin gue ini lama banget soalnya ya. Dan ini nggak gue skip ataupun gue potong, jadi ya teman-teman tungguin aja. Gue mau ngerokok dulu di depan bentar, karena di kamar gue nggak boleh ngerokok, jadi yaudah tungguin aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bosan nunggu loading ini, ya tinggal di skip aja ataupun dipercepat aja sampai dengan installer selesai gitu teman-teman ya. Oke, iya kalau bisa sih ditonton aja ya, karena emang gue juga ngubur jam tayang sih. Oke teman-teman, tunggu aja ya. Gue bakal selanjutnya nanti kita bakal ngulik-ngulik di dalam Kali Linux ada apa aja gitu. Oke, gue mau cabut dulu bentar.
ini masih lama banget ya. Oke, bentar lagi ini selesai teman-teman, kita tunggu aja. Oke, ini udah berapa menit? 32 menit. Kita tunggu aja bentar lagi. Oke, ini lumayan cukup lama ya teman-teman. Oh ya, sekalian kalau untuk di Kali Linux itu udah emang diinstal Python 3 ya. Jadi semua konfigurasi itu udah pada diinstal langsung untuk di Kali Linux itu teman-teman. Kita nggak perlu install ulang lagi gitu. Kalau di Ubuntu kita langsung perlu install ulang lagi, tapi kalau untuk di Kali Linux itu udah nggak perlu, langsung diinstalin sama si Kali-nya gitu.
Oke teman-teman semua, ini udah selesai terkait installernya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan booting. Oke, ini kita tunggu dulu. Ini kita tunggu dulu teman-teman, ini lagi proses booting secara keseluruhan tadi dari installer. Nah ini teman-teman tinggal klik yes aja. Nah ini pilih untuk proses installernya mau di mana teman-teman. Oke, ini kita continue aja. Kalau misalnya teman-teman mau buat manual juga untuk proses installernya berada di mana, ya silahkan gitu teman-teman. Gue udah otomatis karena gue tadi udah buat di awal ya udah gitu. Ini lagi proses ya finishing installing. Ini kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan selesai. Oke, bentar lagi ya teman-teman kita selesai. Ya, ini udah makan waktu sekitar 40 menitan untuk installer. Dan ini untuk PC gua yaitu i5 Gen 11 ya teman-teman. Ya tergantung, karena VirtualBox itu menurut gua lumayan berat ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya mau teman-teman ya spesifikasinya kecil, itu mending gua saranin pakai Hyper-V teman-teman. Itu lebih support dan lebih mudah gitu, dan lebih cepat juga untuk nggak terlalu berat seperti VirtualBox gitu. Karena emang Hyper-V kan, tapi dia harus Windows Pro teman-teman. Jadi si Hyper-V itu cuma support di Windows Pro, dia nggak support di Windows 10 Home ataupun 11 Home gitu, dia nggak support. Ya terpaksa kalau misalnya kalian nggak mau beli ya activity Windowsnya ya teman-teman, ya terpaksa ya installingnya di operasi sistemnya langsung gitu, pakai si Kali aja, nggak usah pakai Windows gitu, karena Windows memang berbayar gitu. Sedangkan ya Unix itu secara penggunaannya open source dan gratis gitu. Oke, kita tunggu dulu sampai dengan selesai. Ini udah mau selesai. Takutnya kalau misalnya gue bahas Hyper-V nanti takutnya ntar ada keskip dan kalian juga ada error di situ, kurang paham gitu. Ini kita selesai dulu aja sampai dengan selesai. Habis ini selesai dan dia bakal booting. Ya lumayan cukup lama banget ya. Ini udah berapa menit? Kita lihat dulu untuk videonya udah berjalan berapa lama? 44 menit ya teman-teman. Makanya itu kenapa gue kalau kita buat video itu gue udah installer si. Nah ini udah selesai teman-teman. Kita langsung continue aja. Katanya nih kalau misalnya teman-teman memilih continue dia bakal nge-reboot ulang. Ini continue aja teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, let's go. Nah ini udah proses, teman-teman, proses reboot. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan rebootnya selesai. Oke, ini proses reboot. Nah ini teman-teman tinggal enter aja. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan ya booting ulang untuk masuk ke dalam Kali Linux ya. Nah ini teman-teman, ini adalah halaman tampilan logo awal untuk si Kali Linux-nya. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke, nah ini udah masuk dalam Kali Linux-nya. Silakan masukkan teman-teman password, username dan password tadi yang udah dibuat. Oke, di sini gua pakai password dan username yang sama. Kita klik login. Nah ini udah berhasil masuk ke dalamnya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, nah ini udah masuk ke dalam Kali Linux ya teman-teman. Di sini kan karena kita pakai graphic user interface, nah ini halaman tabel logonya sama aja sebenarnya, sama dengan CLI, tapi kalau CLI emang gak ada graphic user interface-nya gitu teman-teman. Nah ini kalau misalnya teman-teman nggak bisa menggunakan si CLI-nya, command line ya, teman-teman bisa klik aja di sini. Nah kok tuh
Ini sini file explorer teman-teman, kita buka terlebih dahulu. Ini lambat banget ya. Nah, ini adalah command line-nya. Bentar, tunggu beberapa saat. Oke. Nah, oke. Dan ini adalah kalau misalnya teman-teman mau pergi ke open folder, bentar. Nah, ini teman-teman sama aja seperti operating system si Windows ya. Oke, tuh. Ini kalau teman-teman kurang paham terkait pakai command line apa tuh command channel nya, ya teman-teman bisa gunakan di sini. Sebenarnya sama aja di sini juga. Oke, gua masuk ke sudo dulu, mode root sudo aduh sorry salah sudo nah, ini masukin aja passwordnya teman-teman, kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke dalam root, kita clear. Selanjutnya yaitu kalau misalnya kita berada di dalam folder home dan Muhammad Tegi. Ini coba kita pwd ya. Nah, ini kan folder home / Muhammad Tegi. Sebenarnya sama aja untuk Kali Linux dan Ubuntu, itu command line-nya hampir mirip ya. Kalau misalnya kalian bingung terkait command line, silahkan belajar di fundamental yang udah gue buat, itu sama aja sebenarnya. Ini masuk ke dalam CD download teman-teman juga. CD download itu ada di etc download, bukan apa ya, CD sebentar teman-teman. Oh, kita ls. Nah, ini udah masuk langsung CD downloads dia udah ada di folder root teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke, ini masih kosong downloadnya gitu teman-teman ya. Ini adalah penggunaan terkait Kali Linux teman-teman. Ini kita udah berhasil download ya teman-teman. Kalau misalnya mau, oh ya, gue mau nunjukin. Jadi si Kali Linux ini dia udah masuk installernya, toolsnya yang digunakan ya yang ada di dalam Kali Linux. Contohnya teman-teman mau menggunakan web application analysis, vulnerability analysis, password attack, database assessment, wireless attack. Ini adalah misalnya ada wireless attack itu apa aja sih toolsnya, kita bahas satu-satu. Nah, ini ada informasi gathering itu teman-teman bisa gunakan namanya DNS analysis, terus IDS IP identification, live host identification, network dan host scanner. Ini biasanya pakai Nmap. Ini ada OSINT kita udah bahas dengan terkait OSINT. Kita ada namanya root analysis, SMB analysis, SMTP analysis, NMP analysis, dan SSL analysis. Nah, terus tools ini yang bisa digunakan teman-teman ada namanya IMES, Dimitri, Alexscan, Legion, Maltago, Netdiscover, Nmap. Nmap tadi kita udah bahas. Terus Recon Engine, Secret Vault, Gmap, dan Gmap Root teman-teman. Ini terkait informasi gathering dan phone juga tuh ada banyak, ada Nikto, Nmap, Gmap, web application juga banyak, ada Brook Suite, Comic. Ini ada tools hacking ataupun penetration testing. Untuk database itu ada pakai SQL Map. Untuk password attack ini ada nih. Oke, ada si Sheffield, terus Hydra, ini password attack ya. Medusa, teman-teman. Untuk wireless itu ada iCrack Engine. Tadi gue udah bahas terkait wireless, kita udah cari. Nah, ini tinggal digunakan aja, tinggal dipakai aja teman-teman gitu. Ini udah bisa digunakan aja langsung, tinggal panggil aja kan. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita mau menggunakannya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman semua. Ini adalah kelebihan dari si Kali Linux. Ini dia bakal loading. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Terus, nah ini teman-teman ya, scanning website. Yes. Bentar, ini udah gak kebaca sih. Oke, no wireless, gak kebaca. Nanti aja lah kita bakal bahas ya, ini database juga gak baca. Ini terkait wifi teks teman-teman. Begitulah penjelasan terkait Kali Linux ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nanti kita bakal ngebahas terkait apakah bisa di remote dari Kali Linux di VirtualBox kita masuk ke remote keluar gitu teman-teman. Menggunakan remote desktop itu bisa teman-teman. Itu ada toolsnya, yaitu apa ya, kalau nggak salah namanya lupa gue, SCP apa gitu pokoknya. Nanti gue bakal bahas selanjutnya gitu untuk Kali Linux. Dan gue juga bakal ngejelasin terkait tools ini semuanya ke depannya. Ya kalau misalnya teman-teman mau belajar bareng silahkan, gue juga ini ada alat forensik juga teman-teman. Oke, itu aja yang gue bisa sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk ya tutorial ini, dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen dan like gitu teman-teman. Terima kasih, stay enjoy and happy learning teman-teman. Oke, terima kasih semuanya, dadah.